Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya banyak melihat komentar-komentar di sosial media yang mengatakan para pendukungnya Kiai Imaduddin Usman itu dianggap membenci habaib. Itu tidak semuanya benar. Kenapa? Karena khususnya saya sendiri, saya itu pencinta habaib dengan cara yang benar. Kalau selama ini Muhyiddin itu sudah terbukti mencintai para habaib, mencintai para habib, saya juga cinta kepada habib. Tapi saya cintanya lebih benar, lebih punya kualitas dibanding para Muhyiddin yang lain. Saya mencintai habaib itu lebih berkualitas daripada Buya Yahya, daripada Ustadz Abdul Somad, daripada Gus Miftah, dan siapapun ustadz-ustadz yang lagi viral. Nah, kenapa kok saya mengatakan itu saya lebih punya kualitas kecintaan kepada habaib? Karena pertama, saya berusaha untuk memberikan koreksi kepada kesalahan-kesalahan para habaib. Sedangkan mereka yang mencintai habaib yang bernama Muhyiddin itu, mereka tidak berani memberikan koreksi kepada habaib. Misalnya habaib itu punya sifat tabiat yang lebih jelek daripada Muhyiddinnya yang bekerja keras, habaibnya pemalas. Muhyiddin nggak berani menegur kepada habaib supaya bekerja keras. Misalnya Muhyiddinnya itu suka sedekah, sedangkan habaibnya itu suka meminta-minta, suka mendawir. Nah, para Muhyiddinnya nggak berani mengingatkan kalau habaib itu harus mencontoh perilaku Nabi, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi para Muhyiddinnya mendiamkan saja segala ketimpangan, segala tindakan maksiat, dan segala kelakuan yang tidak meniru kelakuannya Nabi Muhammad SAW. Padahal dia mengatakan sebagai cucunya Nabi, tetapi tidak mau mengadopsi sifat-sifat perilaku Nabi Muhammad SAW. Maka setiap kali kesempatan untuk mengatakan kepada khalayak rame supaya mengecek lagi kecintaannya kepada habaib, jangan-jangan itu cinta yang palsu, itu bagian dari mengingatkan khususnya juga para habaib dan Muhyiddin. Kenapa? Karena habaib dengan segala kelakuan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi itu, jangan-jangan dia bukan cucu Nabi yang asli, jangan-jangan dia cucu Nabi yang KW, karena tidak sesuai dengan pohonnya. Buah yang jatuh itu harus tidak jauh dari pohon, ini kok jauh melenceng dari pohon. Nah, itu yang membuat orang mencurigai jangan-jangan ini keturunan Yahudi. Nah, kalau kemudian ada tes DNA yang membuktikan dia Yahudi, maka sesuatu yang dapat diterima akal sehat, karena perilakunya perilaku yang mirip juga dengan perilaku para Yahudi Askenazi, para Yahudi yang hari ini mereka hidupnya itu mencaplok tanah Palestina, yang kemudian ingin dikuasai tanah Palestina itu, walaupun waktu itu dia hanya pendatang di Palestina. Tapi setelah besar, setelah ramai, Palestina diperangi dan dia mendirikan negara bernama Israel. Apakah Indonesia akan seperti itu? Ya, seandainya orang Indonesia tetap seperti para Muhyiddin yang mencintai dengan cara yang salah, kalau orang yang dicintainya itu berbuat maksiat kemudian tidak mengingatkan, terus husnuzon, terus nunduk. Muhyiddin itu banyak menuntut ilmu, yang dicintainya habaibnya nggak mau sekolah, nggak menuntut ilmu, itu dianggap masih tetap aja suci mulia. Sementara Muhyiddinnya sudah jadi Pak Kiai, sudah hebat-hebat, terus kemudian itu dipandang rendah, tidak dipandang ilmunya. Bahkan yang namanya telapak kaki atau sendalnya para habaib itu dalam cerita-cerita kurapatnya itu lebih mulia daripada sorbannya 70 ulama, atau lebih mulia satu orang habib yang bodoh dan jahil daripada 70 kiai yang alim. Cerita semacam itu, cerita kurapat yang kemudian itu karena sering disampaikan, sering diunggah di konten sosial, sehingga membuat orang ingin mengingatkan kepada para Muhyiddin dan kepada para habaib, janganlah menduakan Tuhan. Boleh mencintai, tapi jangan berlebihan. Kalau menyembah saja Tuhan. Muhyiddin yang sudah jadi kiai, tolong jangan ajari Muhyiddin yang masih bodoh dengan ajaran untuk mengkultuskan individu, untuk menyembah percaya kepada makhluk. Makhluk itu sama, sederajat, egaliter, setara.
Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi hidup satu sama lain dalam kerangka demokrasi. Nggak boleh ada kasta-kasta, nggak boleh satu sama lain itu untuk meninggikan dirinya dan merendahkan yang lain. Nggak boleh kita mencium tangan berlebihan, mencium bokong, mencium kakinya, mencium bekas tempat duduknya kepada orang tua yang jelas surga di bawah telapak kaki ibu saja. Kita nggak sebegitu tinggi mengagungkannya. Kenapa? Kepada manusia yang hanya dalam prasangka husnuzon sebagai cucu Nabi kok sebegitu tingginya? Bukankah Indonesia itu sebuah negara yang merdeka? Kenapa perilakunya seperti perilaku orang yang terjajah? Nah, ini kecintaan saya kepada habaib itu dipahami oleh para pemimpin sehingga tidak mengatakan saya membenci habaib. Gitu ya. Ngopi dulu supaya bisa berlogika. Terima kasih. Enak tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.